Shalom, selamat pagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Taiwan, di Rusia, Amerika Serikat, Kamboja, Hong Kong. Senang kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh bangun dengan segala kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas pada hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami dengan firman-Mu. Ajar kami untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, amin, puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat yang ke-24. Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar, puji Tuhan. Saudaraku, pada saat orang mengalami pergumulan yang berat, tidak sedikit yang menyerah pada keadaan, berdiam diri dan enggan untuk melakukan segala sesuatu, dan mengasihani diri sendiri. Pada umumnya, orang akan malas berdoa, enggan untuk membaca Alkitab, dan kurang semangat untuk pergi beribadah. Saudaraku, ini merupakan hal yang salah. Apabila kita ingin keadaan berubah, kita pun harus berani untuk bangkit, berani untuk berdiri, berani untuk melakukan tindakan untuk membuat suatu perubahan. Misalnya saat orang mengalami satu kegagalan dalam berusaha yang disebabkan oleh faktor tertentu, kita harus bangkit dan mencoba lagi. Jangan kita kalah dengan keadaan. Firman Tuhan berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudaraku, pada waktu Elia mengalami masalah berat karena melihat bangsa Israel yang menyembah Baal saat Ahab menjadi raja, dia diperintahkan Tuhan pergi ke sungai Kerit untuk dapat minum dan makan yang diberikan oleh burung gagak. Dan ketika sudah mengering, ia mau melangkah menaati perintah Tuhan untuk pergi ke Sarfat. Tertulis, pergi ke Sarfat dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara, dari hal ini kita belajar untuk menaati segala perintah Tuhan, agar kita mengalami pemulihan. Sesungguhnya Elia punya alasan kuat khawatir pergi ke Sarfat, karena Sarfat adalah wilayah Sidon, sedangkan Raja Sidon adalah orang tua Isabel. Akan tetapi Tuhan justru menyuruh Elia tinggal di Sidon. Kata tinggal berarti berada di tempat itu dalam kurun waktu tertentu, saudara. Jadi meski khawatir, Elia tetap mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudaraku, hari-hari ini banyak orang khawatir akan masa depan hidupnya. Pandemi yang masih ada dan belum selesai, ditambah lagi keadaan ekonomi yang merosot, sehingga sangat berdampak bagi kehidupan rumah tangga, berdampak bagi pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dengan keadaan itu, timbul pikiran-pikiran negatif. Tidak mungkin, mustahil, apakah bisa? Karena segala sesuatu kita ukur dengan akal dan logika manusia. Saudaraku, terkadang perintah Tuhan sangat tidak masuk akal. Namun ketika kita taat, kita akan melihat perkara-perkara ajaib yang akan Tuhan nyatakan. Di Sarfat, Elia diutus Tuhan untuk menemui janda miskin yang hanya mempunyai segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Meski ia sendiri berada dalam kesulitan, Elia tetap melangkah mengerjakan tugasnya. Bahkan ia mampu menguatkan orang lain dan menjadi saluran berkat. Tertulis, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saudaraku, dari hal ini kita mau belajar dan meyakini bahwa di dalam masa-masa krisis pun Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita.
Firman Tuhan berkata, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Puji Tuhan. Hal ini menegaskan bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan yang buruk menjadi kemenangan, asalkan kita hidup di dalam ketaatan. Ketaatan untuk melakukan segala kehendak Tuhan, dan ketaatan untuk meninggalkan segala kejahatan. Mari saudara, kita ambil komitmen saat ini untuk berani bertindak dan melangkah serta hidup dalam ketaatan, sehingga di masa krisis pun kita tetap mengalami pemulihan dari Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa hidup dalam ketaatan. Ketaatan melakukan segala kehendak Tuhan, dan ketaatan untuk menjauhi segala kejahatan. Walaupun di tengah masa krisis, kami percaya pemulihan Tuhan sedang kerjakan bagi kami orang yang selalu taat kepada Tuhan. Meteraikan firman-Mu di hati kami ya Tuhan. Ajar kami untuk melakukannya dengan setia. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami, dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung, dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu ya Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Yang berdoa bagi kesejahteraan kota kami, kesejahteraan desa kami, kesejahteraan daerah kami dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari Tuhan, berkati daerah kami, pulihkan negeri kami. Belas kasihan-Mu bagi negeri kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah berdoa. Kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini, dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat menyongsong hari yang baru. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.